recap ya saya apa yang mungkin lebih banyak diperhatikan oleh investor secara keseluruhan. Karena memang rata-rata nggak terlalu banyak yang cukup signifikan sebenarnya hari ini. Mungkin kita berangkat dari global dulu, seperti apa? Iya, selain memang tadi terkait dengan penurunan peringkat utang dari Fitch Rating untuk Amerika Serikat, sebetulnya data-data dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ini juga tentunya diperhatikan ya oleh investor. Di mana versi S&P Global PMI Manufaktur Amerika Serikat pada bulan Juli ini sebetulnya naik 49 sebelumnya di 46,3 pada bulan Juni. Sedangkan kalau kita lihat versi ISM PMI Manufaktur Amerika Serikat ini hanya naik sedikit saja, 46,4 dari sebelumnya 46 pada Juni lalu. Nah, meski kedua versi PMI Manufaktur Amerika Serikat mengalami kenaikan, tapi yang patut diperhatikan adalah masih berada dalam zona kontraksi, yang menandakan bahwa sektor manufaktur negeri Paman Sam ini masih melambat. Sementara itu Maria, untuk data tenaga kerja Amerika Serikat yang telah dirilis kemarin, yaitu data pembukaan lapangan kerja atau JOLTS, ternyata jumlah lapangan kerja baru pada periode Juni turun menjadi 9,58 juta lapangan dari sebelumnya pada Mei lalu. Nah, data tenaga kerja ini tentunya juga akan menjadi pertimbangan oleh The Fed untuk menentukan langkah kebijakan suku bunga acuan berikutnya. Oke, ini masih di tengah kegalauannya. Apakah kembali lagi The Fed akan menaikkan suku bunga ya? Berarti kalau kita lihat dari sisi manufaktur yang sudah membaik, sebenarnya ada gairah ekonomi yang mulai membaik, tapi ternyata posisinya masih berada di masa-masa atau di zona kontraksi ya, belum begitu baik di Amerika Serikat. Betul, China juga beberapa hari lalu juga merilis sektor manufakturnya yang ternyata juga masih kontraksi. Artinya dua negara ini negara maju nomor yang 1 dan nomor 2 lagi ya. Yang diharapkan justru pemulihan ekonominya lebih cepat ini ternyata masih melambat dari segi peningkatan ataupun pemulihan aktivitas manufaktur. Ini juga akan merugikan Indonesia karena merupakan mitra dagang. Benar ya, sangat ngaruh. Makanya sekarang rupiahnya juga udah mulai terasa begitu ya, bukan hanya kebijakan dari tadi Fitch begitu ya, tapi ternyata ada beberapa data yang akhirnya membuat dari sisi rupiah pun juga bergelor atau bergoncang ya. Nah, sementara kan kalau di dalam negeri ada kabar baik DHE sebenarnya kan. Tapi ternyata tidak direspon dengan baik oleh pergerakan rupiah. Tapi memang banyak faktor-faktor ya Maria. Kalau kita lihat sebetulnya pemberlakuan aturan devisa hasil ekspor DHE ini sudah resmi ya mulai berlaku kemarin. Di mana eksportir wajib untuk menyimpan minimal 30% dari DHE dalam sistem keuangan Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, peraturan tersebut diharapkan bisa mendatangkan dolar Amerika Serikat yang diekspor selama ini diparkir di luar negeri gitu. Nah, pemerintah mengatakan potensi besar DHE SDA ini sangat besar, bahkan mencapai 203 miliar dolar. Nilai tersebut bahkan setara 69,5% dari total ekspor Indonesia. Nah, dengan peningkatan pasukan dolar Amerika Serikat, rupiah harusnya ya memiliki senjata untuk bisa menguat, tapi tampaknya senjata ini kurang mampu untuk melawan dolar Amerika Serikat yang kian perkasa. Tampaknya penguatannya juga cenderung tertahan, bahkan sempat menyentuh 15.200, saat ini juga sudah mereda ya, berada di 15.170 meskipun memang tampaknya masih melemah 0,40% terhadap dolar Amerika Serikat. Karena tadi balik lagi adanya kekhawatiran kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat Fed dan juga penurunan rating utang Amerika Serikat oleh Fitch Ratings. Oke, ini ya berarti ada multiplier effect di dalamnya begitu ya. Padahal DHE sebenarnya termasuk salah satunya ngejagain rupiah juga sebenarnya. Tapi saat ini memang ada banyak faktor yang lumayan cukup mempengaruhi. Ditambah lagi ada inflasi juga sebenarnya dan juga manufaktur di dalam negeri. Ini akan seperti apa nih kombinasinya Nisa? Iya, kemarin sebetulnya BPS melaporkan bahwa inflasi di bulan lalu sebetulnya kembali turun 3,08% secara tahunan dari bulan sebelumnya yang sebesar 3,52%. Nah, tren penurunan inflasi ini menunjukkan stabilitas harga komoditas pangan dalam negeri. Sementara itu, kalau aktivitas manufaktur, S&P Global merilis ya bahwa aktivitas manufaktur Indonesia yang dicerminkan dengan Purchasing Managers Index atau PMI, ini di bulan Juli berada di angka 53,3. Level ini menjadi yang tertinggi Maria sejak September 2022 atau 10 bulan terakhir. Dan sudah berada dalam fase ekspansif selama 23 bulan terakhir. Nah, sebetulnya ini menjadi good news dalam negeri, tapi balik lagi kita kan juga merupakan negara eksportir ya. Tentu saja kalau aktivitas manufaktur dari China dan juga Amerika Serikat ini masih dalam fase kontraksi, artinya permintaannya nggak begitu besar. Jadi lumayan make sense ya kenapa 2 hari ini cukup tertekan begitu ya untuk indeks harga saham gabungan atau di pasar bursa kita karena memang ada sentimen secara nasional yang kurang baik. Tapi mungkin kalau sentimen dari yang paling niche gitu ya, yang paling rilis keuangan gitu ya di kuartal 2 ini mungkin bisa menjadi salah satu kebahagiaan untuk investor atau seperti apa Nisa? Ya lagi ramai tapi juga tampaknya tidak begitu memberikan kabar bahagia bagi para investor. Kita lihat memang musim rilis kinerja keuangan periode tengah tahun ini telah bergulir. Setidaknya sudah ada 126 emiten
yang sudah menerbitkan laporan keuangan periode kuartal 2 tahun 2023. Sejumlah emiten perbankan Big Caps, kalau kita lihat ya, ini kompak mampu menorehkan kinerja cemerlang. Salah satunya emiten market cap terbesar BBCA yang berhasil meraup laba bersih hingga Rp24,19 triliun atau tumbuh 34% secara year on year. Sementara kebalikannya nih Maria, beberapa emiten pertambangan justru melaporkan kinerja yang kurang menggembirakan. Misalnya emiten pertambangan Indika Energy atau INDI yang melaporkan penurunan laba tahun bersih yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar 55,21% ke 89,90 juta dolar pada paruh pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya 200,55 juta dolar Amerika Serikat. Nah, kalau kita lihat menurunnya pendapatan Indika Energy ini didorong oleh pendapatan penjualan batu bara yang berkontribusi 82% dari total pendapatan INDI. Jadi sepertinya memang penurunan harga batu bara global terimplikasi di kuartal kedua ini ya dengan kinerja keuangan dari emiten-emiten pertambangan, salah satunya Indika Energy tadi. Karena memang menurunnya lumayan cukup dalam ya kalau dilihat dari level durian runtuh di $400 Amerika Serikat di tahun lalu, kemudian juga beberapa lembaga dunia mengatakan bahwa akan di level normalisasi di $225, tapi ternyata masih di bawah level itu dan harganya pun juga akhirnya mempengaruhi kinerja secara keseluruhan ya, masih menurunnya profit pasti diantaranya ya saya.